resmikan. Ini juga kami mendapatkan fotonya kebetulan setelah kami mendatangi kantor arsip DKI Jakarta. Jadi ketika itu kami sedang menyusun buku sejarah 50 tahun Masjid Al-Sunda Kelapa. Ya ini bukunya Pak. Nah, dan kami mencari informasi ternyata kurang lebih seperti ini gambarannya. Baik, itu adalah 52 tahun lalu. Sekarang pertanyaannya bagaimana Masjid Al-Sunda Kelapa dari kala itu hingga saat ini? Kita sudah berganti kurang lebih sekitar 6 orang ketua. Ya, 6 orang ketua dalam 50 tahun ya. Dalam 52 tahun terakhir ini. Nah, yang terakhir ini sekarang adalah dipimpin oleh Bapak Setianto P. Santosa. Ya, beliau kebetulan warga Menteng juga, dulu sempat menjadi Direktur Utama PT Telkom Indonesia. Ya, beliau seorang birokrat lah bahasanya. Nah, kemudian selanjutnya. Nah, ini adalah unsur 5 pilar yang sekarang kalau tadi mungkin di Masjid Raya ada Dewan Pengurus Harian, ada Dewan Pengawas dan sebagainya. Nah, kalau istilah yang kami gunakan, kami membagi masjid ini menjadi 5 unsur. Dan ini baru diberlakukan pada ketua yang terakhir. Jadi ini yang dalam tanda kutip proses manajemen masjid itu pasti akan terus berubah-berubah, Pak. Menyesuaikannya terhadap apa? Menyesuaikan terhadap demografi dari masyarakat yang di sekitar masjid tersebut. Jadi sebenarnya betul kata Bapak tadi, ini tidak bisa kita itu ketika melihat konsep lain kita tiru ketiplak. Nah, itu tidak bisa. Tapi kalau kita ambil beberapa unsur-unsur utamanya, kemudian kita amati, tiru dan kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan demografi dari masyarakat dan jemaah kita, nah itu yang bisa diubah-ubah. Sunda Kelapa sendiri untuk saat ini membaginya menjadi 5. Pertama Dewan Pembina dan Dewan Pakar. Dewan Pembina itu dari tokoh-tokoh, Pak. Jadi kalau bahasa gaul zaman sekarangnya backup. Nah, itu diambil dari beberapa orang yang memiliki jabatan, jadi strata sosialnya kuat, dan juga beberapa pengusaha. Nah, contohnya adalah Bapak Tri, itu dulu mantan wakil presiden, kemudian Pak Trisutrisno, kemudian ada juga Pak Ferul Tanjung, pengusaha, dan yang kebetulan memang dipilihnya dari warga sini, Pak. Jadi kalau bahasanya kalau ada apa-apa, nah kita ada pikir loh, Pak. Ya kita tidak memungkiri, memang zaman sekarang gitu Pak. Kemudian untuk Dewan Pakar ini lebih ke yang syarainya, Pak. Beberapa keputusan-keputusan ini kan kita dalam tanda kutip mungkin kita belum di kapasitas yang memahami ilmu agama dengan penuh. Ya, pemahaman kita Al-Quran terbatas, hadis terbatas, maka kita memilih beberapa dewan pakar, kurang lebih ada 7 orang. Ya, jadi bahasanya ketika ada persoalan yang besar dan sebagainya yang berkaitan dengan syariat, syar'i, maka kita menanyakannya ke beliau. Nah, ini ketuanya adalah Prof. Nasaruddin Umar, kebetulan juga imam besar Istiqlal. Ada juga Prof. Didin Hafiduddin, ada juga Prof. Quraish Shihab, Kiai Zaki Mubarok, kemudian Kiai Nur Alam, Habib Hussein, dan kemudian ada Ustadz Dr. Mukhlis Hanafi. Ya, beliau adalah dewan pakar yang biasanya ketika ada persoalan syarat, kami konsultasi kepada beliau. Kemudian unsur kedua adalah dewan pengurus. Inilah yang mungkin bahasanya pengurus harian. Dipilih 7 orang dari warga Menteng ketuanya. Nah, ini memang dipilihnya oleh wali kota. Ketua dewan pakarnya adalah Prof. Nasaruddin Umar. Ketua dewan pembina itu selalu wali kota Jakarta Pusat, Pak. Jadi dewan pengurus itu dipilihnya oleh wali kota langsung. Dipilih ketuanya kemudian yang memilih anggota dewan pengurusnya. Jadi keterkaitan kita dengan pemerintah kota Jakarta Pusat tetap ada. Nah, jadi secara administratif walaupun secara pengaplikasiannya tidak terlalu banyak masukan-masukan dari pemerintah. Jadi kita dibilang punya pemerintah, namun kita juga seperti swadaya, Pak. Karena keunikan masjid ini adalah kami tidak dapat APBD sama sekali, Pak. Jadi memang masjid ini karena dulu ceritanya mau dibuat swadaya, maka ketika itu dibantu sama Pak Sadiki, cuman abis ini bahasanya dimodelin awal lah, habis itu mandiri ya. Nah, kemudian seluruh ketua memang memiliki akses dan relasi yang pada akhirnya bisa menghidupi masjid ini. Nah, jadi relasinya terhadap pejabat, penguasa, atau relasinya terhadap pengusaha, sehingga alhamdulillah 52 tahun masjid ini berjalan gitu, Pak. Dengan APBD mungkin hanya di awal saja. Di era 2000-an sampai ke atas itu sudah dalam tanda kutip mandiri, karena memang 2 periode terakhir itu malah ketuanya pengusaha lah. Jadi kalau misalnya ada apa-apa kadang-kadang keluarnya juga
dari ini sendiri gitu. Jadi alhamdulillah. Kemudian yang ketiga adalah jamaah. Nanti untuk yang jamaahnya saya jelaskan lebih rinci sedikit. Maksudnya unsur jamaah itu seperti apa. Yang keempat adalah karyawan. Nah kebetulan kami semua ini karyawan Pak. Jadi dewan pengurus itu yang sebagai pengambil keputusannya. Nah kami karyawan sebagai pelaksananya. Dan kami dalam tanda kutip full time di sini Pak. Jadi bukan part time. Jadi kami memang kesepakatannya di awal adalah kalaupun ingin punya kerjaan yang lain sebagainya, jangan dijadikan masjid ini yang sampingan, masjid ini yang utama. Sehingga ketika ada instruksi, kemudian ada pelaksanaan kegiatan dan sebagainya, diutamakan. Gitu. Kemudian adalah lembaga-lembaga ini nanti sebagai forum-forum masyarakatnya. Jadi karena kan masyarakat kita berbeda-beda, maka kita buatkan lembaga-lembaga yang kira-kira bisa menampung masyarakat itu. Next. Nah, ini struktur organisasi yang saat ini Pak memang lumayan ruwet Pak. Memang lumayan ruwet dan ini saya tidak insya Allah akan kami berikan filenya untuk dipelajari, namun mungkin tidak untuk ditiru dengan ini. Kenapa dibuat seperti ini? Karena memang Pak Ketua beranggapan sesuai dengan kondisi jamaah, masyarakat dan zaman, maka diperlukan struktur yang seperti ini. Enggak baca Pak. Nah, oke, mungkin saya perlu berjelas lagi. Nah, tadi mungkin perihal jamaah Pak. Maksudnya jamaah itu apa? Struktur tadi dibuat dengan pertimbangan Pak Ketua melihat demografi ini. Jadi unsur jamaah itu perlu diteliti Pak. Nah, jadi kebetulan karena beliau memang orang akademis dan birokrat sekali, jadi ketika itu benar-benar ketika di awal yang dilakukan survei Pak. Nah ini mungkin jarang dilakukan oleh pengurus-pengurus lainnya. Surveinya benar-benar survei seperti kampus Pak. Yeah. Kita pakai Google Form dan kita memang kita kolaborasi dengan lembaga survei. Dan itu memang anak-anak muda yang capable. Jadi mereka benar-benar surveinya 1 bulan selama bulan Ramadan. Kurang lebih sekitar 2000 sekian orang yang berkenan untuk mengisi, dan itu yang kita jadikan. Yang susah kan kadang-kadang orang nggak mau ngisi. Nah ini kita dekati terus Pak. Yang nggak bisa ini kita isikan Pak. Gitu. Nah, dan itu kurang lebih kita tahu ternyata usianya kebanyakan 24 sampai 35 tahun. Kemudian domisilinya ternyata bukan Jakarta Pusat Pak. Ternyata jamaah kami malah kebanyakan dari Jakarta Selatan Pak, bukan Jakarta Pusat. Dan ada juga dari luar kota. Nah kemudian pekerjaannya kebanyakan memang karyawan, entah itu BUMN, PNS ataupun swasta, dilanjut dengan mahasiswa dan turun ke bawahnya. Dan kebanyakan presentasi jamaah kami pendidikan terakhirnya adalah S1. Nah ini yang kami akhirnya rumuskan untuk membuat program-program yang kira-kira relevan. Dan yang disurvei sebenarnya bukan hanya ini Pak, yang disurvei banyak Pak. Jadi izin saya spill sedikit ini Pak. Nah jadi ini belum kelihatan. Nah ini Pak, ini adalah hasil surveinya. Kita kerjasama sama Merrill Institute. Ini kurang lebih Pak ada, ini sampai ini banyak sekali yang memang disurvei. Nah tadi yang saya ambil hanya beberapa ini saja, pendidikan terakhirnya apa, potensi ekonominya, bahkan pendapatannya kami survei. Pendapatannya ternyata memang kebanyakan pendapatan yang bahkan di daerah Jakarta sendiri yang aktif di masjid itu lebih banyaknya kurang dari 5 juta per bulan. Nah kenapa kami ini kan, karena itu tadi ketika kita swadaya maka jamaah itu adalah full potential donatur kita. Entah yang secara makro yang langsung misalnya 1M, 200 juta, 100 juta, 50 juta, atau yang mikro 20.000, 50.000 dan lain sebagainya. Nah tapi data ini bukan berarti berarti jamaah kita miskin-miskin, enggak ya. Nah ini kita sesuaikan programnya Pak. Artinya yang dari sini ke bawah harus kita buatkan program yang membantu mereka, sedangkan yang dari sini ke kanan kita buatkan program yang kira-kira mereka bisa menjadi. Dan itulah yang kita surati untuk kurban, untuk donatur, untuk zakat dan lain sebagainya. Jadi itu kurang lebih adalah unsur terbesar yang penting dan belum banyak masjid yang berani melakukannya.
Kenapa? Alasannya selalu satu, repot dan sebagainya. Padahal kalaupun kita tidak bisa, kenapa kita tidak berkolaborasi atau kita manfaatkan anak-anak muda sekarang, apalagi survei zaman sekarang ya lebih mudah. Apakah data ini berarti pasti semuanya? Enggak, tapi setidaknya kita ada gambaran. Nah, jadi ini masukan yang selalu kami berikan kepada setiap masjid-masjid. Nanti insya Allah juga mungkin ininya akan kami berikan. Jadi dan nanti kalau mau disurvei monggo Pak, tapi mungkin boleh disesuaikan. Atau kalau misalnya butuh bantuan dan sebagainya, nah itu boleh nanti kami dihubungi Pak. Iya. Pak. Oh iya, siap. Nanti mungkin kita bantu dan sebagainya. Itu untuk unsur yang jamaah tadi. Nah, untuk bidang sendiri ini berubah-ubah Pak. Ini sesuai dengan program yang mau dibuat. Nah, di sini kita lihat yang paling utama ada 3 yang sebagai ujung tombaknya dakwah atau ya ini yang berkaitan dengan imarah tadi ya Pak. Imarahnya di sini 1, 2, 3 dakwah peribadatan, pendidikan yang kebetulan kepala bidangnya ada juga di sini dan sosial kemasyarakatan. Nah, ini yang menjadi ujung tombak kegiatan-kegiatan masjid. Karena memang ya syiarnya adalah ibadah dan imarah tadi. Nah, kemudian yang di bawahnya itu sifatnya adalah pendukung. Ya, dari idaroh kita butuh administrasi dan keuangan. Ini termasuk dengan HRD. Kemudian RAB, rencana anggaran belanja atau pengeluaran, termasuk HRD juga. Karena kan pasti Pak, yang terbesar nanti ketika kita membahas anggaran, yang terbesar itu biasanya pasti HRD. Human resource itu biasanya adalah yang paling besar. Nah sekarang pertanyaannya, apakah human resource yang ada di masjid itu sudah sesuai dan memberikan manfaat yang sepadan dengan yang dikeluarkan atau tidak? Nah ini yang bisa dievaluasi. Dievaluasinya oleh siapa Pak? Dievaluasinya oleh internal auditor. Mungkin bisa dicari di beberapa masjid-masjid yang lain. Sepertinya belum ada Pak masjid yang punya staf internal auditor sendiri. Dan ini disekolahkan. Nah kan kebetulan ketua kami juga ketua Yayasan Pendidikan Internal Audit Pak. Jadi ada karyawan yang memang mumpuni secara akademis, disekolahkan Pak, dibiayai oleh masjid untuk menjadi qualified internal auditor. Kebetulan hari ini baru wisuda Pak. Nah, alhamdulillah. Wisudanya di Bali lagi Pak. Jadi Pak Ketua kita jadi mohon izin belum dapat hadir karena memang sedang menghadiri acara wisuda Yayasan Internal Auditnya gitu. Nah jadi maaf ini tadi ini agak lompat ya Pak. Administrasi dan internal auditor ini kurang lebih posisinya sama, yaitu di bidang idaroh. Jadi keunikan Masjid Sunda Kelapa sendiri dari sisi idarohnya adalah kita bukan cuma not only about finance, not only about the budget, bukan tentang anggaran saja atau keuangan saja, tapi juga tentang quality control. Quality control dari kegiatan, quality control dari SDM. Nah itu ada di internal audit. Jadi sebelum kita diaudit sama pihak luar, dan sepertinya belum banyak Pak masjid yang berani di audit. Nah kalau kebetulan kami di sini kita malah menyewa auditor eksternal untuk mengaudit kami. Kemudian hasil laporan tersebut kita beberkan di jemaah website. Nah jadi bukti dari pelaporan kepada masyarakat adalah karena kan kalau masyarakat dikasih anggaran yang untuk beli pipa, untuk beli keran, nah itu berat Pak. Lebih baik kita internal eksternal, jadi tidak ada kaitannya dengan masjid. Nah dan mereka lebih objektif sehingga lebih kredibel lah secara penilaian. Itu untuk dari segi idaroh. Nah dan yang terakhir adalah riayah. Riayah itu pada dasarnya adalah support system Pak. Support system untuk 3 di atas ini, kegiatan imarah. Nah, dalam bentuk apa saja? 1 operasional, ataupun yang kedua itu adalah secara funding. Nah, oleh karena itu kita ada bidang operasional dan umum, yang kepala bidangnya adalah Pak Budi. Kemudian ada bidang bisnis usaha. Ini yang untuk dalam tanda kutip kita meng-hire orang di masjid memang fokusnya adalah cari duit. Jadi kerjasama, potensi-potensi kolaborasi bisnis dan sebagainya itu dihandle oleh bisnis dan usaha. Nah, dibantu juga dengan logistik pengadaan. Ini membantu operasional umum Pak. Jadi pengadaannya biar satu pintu dan lebih tertata dan mengurangi potensi adanya fraud dalam sumber daya manusia. Karena tidak bisa kita pungkiri ketika kita mengelola lebih dari 10 orang Pak, itu kemampuan kita untuk
evaluasi kan kadang-kadang nggak bisa full kita dan sebagainya. Maka ya logistik pengadaan ini Sunda Kelapa kebetulan karena melihat SDM yang kita kelola lumayan banyak seperti itu. Nah kemudian ini paling penting kayaknya ya Pak, karena biasanya ini kalau ini sekretariat staf khusus ini dipegang oleh Sanujan sendiri. Ya mungkin posisinya sama seperti Mas ini. Jadi ini memang ditaruh di bawah, tapi kadang-kadang kerja mudaan dia. Kadang-kadang kerjaan ini itu ngerambah semuanya Pak. Iya. Jadi makanya biasanya kalau memang ini dipilihnya dari yang muda-muda dan cekatan, yang memahami perkembangan zaman, terutama surat menyurat, administrasi, public relation dan lain sebagainya. Nah itu dipegang sama Sanujan sendiri. Kemudian dan terakhir ini kami informasikan di tahun ini ada bidang baru, yaitu bidang informatika komunikasi, yaitu kebetulan saya sendiri. Dan ini saya sebelumnya di sekretariat staf khusus Pak, kemudian saya diamanah yang baru untuk memegang bidang baru ini. Kalau ini masuknya sebenarnya lebih ke 3 ini Pak. Ya. Kenapa? Karena yang 3 ini kita informasikannya lewat ini. Nah ini juga melihat perkembangan zaman. Jadi yang kami handle, kebetulan saya sama Mbak Tadiana di sini yang menghandlenya. Kami menghandle tentang publikasi, jadi desain, kemudian publikasi secara video maupun gambar, website dan seluruh akun media sosial. Nah itu kalau dulu mungkin belum ada, nah karena sekarang perkembangan zamannya sudah ada, maka perlu dibuat divisi baru dan dihandle sama mungkin yang usianya memang sesuai. Gitu, Pak. Kemudian, ini untuk yang dalamnya tadi. Nah sedangkan untuk lembaga-lembaga ini yang tadi saya bilang sebagai kolam-kolam untuk menampung masyarakat dan jemaah. Yang remaja ya kita buatkan lembaga remaja, yang ibu-ibu. Nah UPZ ini kenapa kita buat lembaga? Karena kebetulan begini Pak, mengelola zakat dan infak sedekah itu berbeda. Kenapa? Karena zakat itu ibadah mahdoh dan infak sedekah ghairu mahdoh. Maka demi menjaga kredibilitas secara administratif dan syar'i, maka kami berkolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas sebagai UPZ. Namun kesepakatan kami adalah kita hanya pinjam nama dan laporan data ininya kami kirimkan ke mereka, tapi penggunaannya tetap kami gunakan untuk program-program kami sendiri. Nah, kenapa nggak membuat lembaga amil zakat sendiri? Karena kebetulan pengumpulan kami belum cukup Pak. Jadi standarnya kalau misalnya lembaga amil zakat itu ada yang bisa mengumpulkan 3 miliar, nah itu sudah bisa membuat berkapasitasnya di kabupaten kota. Provinsi 5 miliar dalam 1 tahun. Kalau nasional 10 miliar dalam 1 tahun, kurang lebih seingat saya regulasi terakhirnya seperti itu. Maka karena kami masih kisaran 700 sampai 900 atau 1 miliaran, maka kami belum mengadakan lembaga amil zakat sendiri, tapi menjadi bagian dari Basnas. Kemudian ada radio Mu'alaf Center juga kebetulan alhamdulillah kami, karena di Jakarta ini ternyata banyak ekspatriat, kemudian orang-orang yang dari luar negeri ataupun yang dari seluruh Indonesia malah berkumpul di Jakarta. Nah kemudian mendapatkan hidayah, kadang-kadang mereka tidak punya forumnya Pak. Sehingga kita buat ini dari tahun 73 sampai 2023 ini alhamdulillah kurang lebih sekitar 20.000 mu'alaf. Dan kurang lebih setiap bulannya 20 sampai 30 orang bersyahadat. Dan itu tidak hanya orang Indonesia tapi WNA juga. Oleh karena itu kami juga menyiapkan SDM asatid yang capable untuk menjelaskan dalam bahasa Inggris juga. Ini ada Ustaz Safrudin juga. Ini Ustaz Safrudin, Sanujan juga kebetulan pembina mu'alaf juga. Jadi kalau misalnya yang muda-muda, itu ke Sanujan, ke saya, yang senior-senior, yang usia 30-40 ke Ustaz Safrudin, yang 50 ke atas, itu ada juga. Jadi kita menyesuaikan. Jadi untuk bahasanya kayak rumah sakit lah Pak. Kita nggak hanya menyediakan dokter umum saja, ada spesialis ini, spesialis itu. Nah, karena biasanya orang ini masyarakat ini ke masjid bukan pas senang ya Pak. Biasanya kalau ada sakit baru ke masjid. Gitu. Jadi kita juga sudah menyiapkan dokter-dokter atau ustadz spesialisnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini kegiatan-kegiatan rutinnya kurang lebih sama. Ini yang pendidikan, ada
kultum, halakoh, pendidikan al-asuh, kemudian sosialnya ada buka puasa, pengobatan gratis, unit pemulihan jenazah, dan beberapa kegiatan unggulan-unggulan lainnya. Nah, jadi setiap lembaga biasanya memang punya